Shalom sahabat Alkitab, marilah kita memulai hari ini dengan perenungan akan firman Tuhan. Bacaan Alkitab kita pada hari ini diambil dari Ester, pasalnya yang ke-9, ayat 20 sampai dengan 32. Mordekai menuliskan peristiwa itu, lalu mengirim surat kepada semua orang Yahudi di seluruh daerah Raja Ahasweros, baik yang dekat maupun yang jauh, untuk mewajibkan mereka setiap tahun merayakan tanggal 14 dan tanggal 15 bulan Adar. Sebab pada hari-hari itu, orang Yahudi aman dari musuhnya, dan pada bulan itu, duka cita mereka berubah menjadi sukacita, dan hari perkabungan menjadi hari gembira. Mereka juga diwajibkan menjadikan hari-hari itu hari perjamuan dan sukacita, serta hari untuk antar-mengantar makanan dan bersedekah kepada orang miskin. Orang Yahudi menerima sebagai ketetapan apa yang sudah mulai mereka lakukan dan apa yang ditulis Mordekai kepada mereka. Sesungguhnya Haman bin Hamedata, orang Agag, seteru semua orang Yahudi, telah merancang untuk membinasakan orang Yahudi, dan dia pun telah membuang Pur, yakni undi, untuk menghancurkan dan membinasakan mereka. Tetapi ketika hal itu disampaikan ke hadapan raja, ia menitahkan dengan surat supaya rancangan jahat yang dibuat Haman terhadap orang Yahudi itu berbalik ke atas kepalanya. Maka Haman beserta anak-anaknya digantung pada tiang. Sebab itulah hari-hari itu disebut Purim, dari kata Pur. Dengan demikian, karena seluruh isi surat itu dan karena apa yang mereka lihat mengenai hal itu dan apa yang mereka alami, orang Yahudi menerima sebagai kewajiban dan ketetapan bagi mereka sendiri dan keturunannya, serta bagi semua orang yang akan bergabung dengan mereka, bahwa mereka tidak akan lalai merayakan kedua hari itu setiap tahun, menurut apa yang tertulis pada waktu yang ditentukan. Hari-hari itu akan diperingati dan dirayakan di setiap generasi, setiap kaum, setiap daerah, dan setiap kota, sehingga hari-hari Purim tidak akan lenyap dari tengah-tengah orang Yahudi, dan peringatannya tidak akan berakhir dari antara keturunan mereka. Lalu Ratu Ester, anak Abihail, menulis surat bersama Mordekai, orang Yahudi itu. Surat kedua tentang hari raya Purim ini ditulisnya dengan kuasa penuh untuk menguatkannya. Surat-surat itu dikirim kepada semua orang Yahudi di 127 provinsi kerajaan Ahasweros dengan ungkapan damai sejahtera dan kesetiaan, supaya hari-hari Purim dirayakan pada waktu yang ditentukan, seperti yang diwajibkan kepada mereka oleh Mordekai, orang Yahudi itu, dan Ratu Ester, dan seperti yang mereka wajibkan kepada mereka sendiri serta keturunan mereka mengenai hal berpuasa dan meratap. Demikianlah perintah Ester itu menetapkan perihal Purim, kemudian ditulis dalam kitab. Sahabat Alkitab, bayangkan seorang anak kecil yang hampir tenggelam di sungai deras. Ia berteriak minta tolong, tetapi arus semakin kuat menyeretnya. Di saat yang kritis, seseorang melompat ke dalam air dan menariknya ke tepian. Anak itu menangis ketakutan, tetapi juga bersyukur karena nyawanya selamat. Hari-hari berlalu, dan ia mulai melupakan kejadian itu. Namun, orang tuanya tidak ingin ia lupa. Setiap tahun, pada tanggal yang sama, mereka mengadakan perayaan sederhana, sebuah pengingat bahwa ia pernah diselamatkan dan betapa berharganya hidup yang diberikan kepadanya. Begitu pula dengan perayaan Purim bagi umat Yahudi. Mereka pernah berada di ambang kehancuran, tetapi Tuhan membalikkan keadaan. Untuk mengenang kasih setianya, mereka menetapkan Purim sebagai peringatan turun-temurun. Ester, pasalnya yang ke-9,
ayat 20 sampai dengan 32 mencatat bahwa Mordekai menetapkan perayaan Purim sebagai hari untuk mengenang pembebasan umat Yahudi dari musuh yang hendak memusnahkan mereka. Kata Purim berasal dari akar kata pur, yang dalam bahasa Babel berarti undian. Dahulu, Haman menggunakan pur untuk menentukan hari pembantaian umat Yahudi di seluruh wilayah kekuasaan Raja Ahasverus. Namun, Tuhan membalikkan keadaan. Umat Yahudi selamat, sementara musuh-musuh mereka mengalami kehancuran. Hari yang semula dipenuhi ketakutan berubah menjadi hari perjamuan dan sukacita. Mereka saling berbagi hadiah, memberi kepada orang miskin, serta merayakan pemeliharaan Tuhan yang ajaib. Perayaan Purim bukan sekedar mengenang masa lalu, tetapi juga menjadi momen untuk berbagi. Umat Yahudi mengirim hadiah satu sama lain dan membantu mereka yang membutuhkan. Ini merupakan gambaran indah dan kehidupan yang telah disentuh oleh anugerah Tuhan. Ketika kita diselamatkan, sukacita itu tidak seharusnya kita simpan sendiri, melainkan dibagikan kepada sesama. Mordekai dan Ester memastikan bahwa perayaan ini bukan sekedar peringatan sesaat, melainkan diperingati setiap tahun. Mengapa demikian? Sebab manusia mudah lupa. Kita kerap melupakan pertolongan Tuhan di masa-masa sulit dan kembali merasa takut saat menghadapi tantangan baru, seakan-akan kita belum pernah menyaksikan karyanya sebelumnya. Sahabat Alkitab, mengingat adalah tindakan iman. Seringkali kita melupakan karya Tuhan dalam hidup kita. Ketika menghadapi kesulitan, kita mudah merasa seolah-olah ditinggalkan olehnya. Namun, jika kita meluangkan waktu untuk merenungkan perjalanan hidup kita, kita akan melihat jejak tangan Tuhan dalam setiap langkah yang telah kita tempuh. Selain itu, kita diajak untuk menjalani hidup dengan penuh rasa syukur dan semangat berbagi. Ketika Tuhan memberikan kemenangan dalam hidup kita, apakah kita hanya menikmatinya sendiri? Ataukah kita menggunakannya sebagai kesempatan untuk menyalurkan berkat kepada orang lain? Seperti umat Yahudi yang merayakan Purim, kita pun dipanggil untuk bersyukur, bukan hanya dengan kata-kata, tetapi juga melalui tindakan kasih yang nyata. Mari kita berdoa. Tuhan yang penuh kasih, kami datang dengan hati penuh syukur, merayakan dan mengingat kasih setia-Mu yang tak terhingga. Terima kasih ya Tuhan, atas segala berkat yang Engkau berikan, yang selalu menyertai kami dalam setiap langkah hidup kami. Bantulah kami untuk selalu hidup dalam kasih-Mu dan menyebarkan kasih itu kepada sesama kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.